Halo guys, saya hari ini kedatangan mahasiswa bimbingan saya yang barusan lulus doktor. Nama lengkapnya adalah tambahi doktor dong depannya. Doktor Hafidyanto, SS, MS. Keren. Doktor Hafid ini bimbingan saya yang setiap waktu laju dari Banyumas ya, Purwokerto ke Semarang. Naik motor apa naik bis? Ada bawa kendaraan sendiri, kereta api. Baik. Bagaimana suka duka kamu kuliah S3 di Undip Doktor Administrasi Publik? Banyak sukanya apa banyak dukanya sekolah itu? Baik Bapak, terkait dengan suka duka untuk kuliah di Prodi Doktor Administrasi Publik Undip, untuk suka duka kalau di proporsional itu 50-50 ya. Tapi saya lihat kamu awal-awalnya kan proposalnya masih jelek, masih banyak yang dicoret-coret, kamu tidak kelihatan confident, kemudian tulisannya masih amburadul ya waktu itu. Tapi kemudian dicoret-coret, tetap kamu semangat fight ya untuk memperbaiki ya. Iya Bapak, karena niatan dari awal memang kuliah itu kan untuk menimba ilmu, jadi otomatis kita harus siap belajar terus. Ketika kita maju dari bimbingan konsultasi dengan tim promotor, tentu ada perbaikan-perbaikan, dan itu kita memang konsekuensi sebagai mahasiswa ya harus siap belajar. Berarti kamu positif ya menghadapi dicoret mahasiswa, dicoret dosen, tidak kemudian putus asa, kemudian mutung tidak balik ya, tapi berusaha untuk belajar ya. Bahkan saya ingat waktu itu saya minta belajar ke ekonomi juga ya, mengenai metode kuantitatif ya. Beberapa kali juga kamu kemudian saya berapa, kalau dihitung berapa puluh kali baru bisa di ACC. Agak lama apa cepet itu hasilnya? Agak lama ya kayaknya ya. Rata-rata mungkin setiap sebulan setelah menuju proposal, setelah dari proposal ke penelitian, dari penelitian ke hasil dan seterusnya, itu kalau rata-rata mungkin 5 sampai 8 kali Pak. 5 sampai 8 kali dari setiap tahapan ya. Berarti kalau dihitung 5 tahapan ya hampir 40-an 50 kali ketemu ya. Baik. Kamu lulus berapa tahun? 3 tahun 10 bulan. Wah ya, termasuk lancar, ini termasuk bagus. Dokter itu kan lulusnya kan minimal 3 tahun, 3 tahun 10 bulan ya, tengah-tengah lah, yang nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, itu termasuk normal gitu loh. Nah ini saya kira teman-teman kadang-kadang kalau orang ambil S3 itu sebagian besar itu karena takut dengan bayangan sendiri. Ada dokter yang lulus 7 tahun, ada dokter yang lulus 5 tahun, ada yang kayak Hafid ini 4 tahun kurang dikit, ada yang 3 tahun. Itu sebetulnya sangat tergantung kepada masing-masing yang mengkontrolkan diri sendiri. Pokoknya resepmu gimana? Resepmu sampai dosen ACC itu kamu tetap maju terus atau kamu sempat stres nggak? Sempat putus asa nggak? Ya sebagai manusia apalagi sempat down ya? Kita mengalami naik turun memang, tapi ketika kita turun ya kita ya istilahnya calling down dulu, istirahatkan dulu. Baik. Setelah itu kita memupuk lagi motivasi dari dalam diri, kita maju lagi. Ya, itu motivasi berangkat dari mana? Istrimu, kamu sendiri, anakmu, atau keluargamu? Tentu yang atau kampus, tempat kamu kerja? Untuk motivasi tentu yang paling utama itu berasal dari diri sendiri. Diri sendiri ya. Berapa persen kira-kira? Kamu kan kuantitatif, sukanya ngitung-ngitung gitu. Kemudian didukung oleh keluarga, oleh kerja gitu, dan tentu saja tim promotor dan tim penguji. Baik. Kalau dari aspek saran, kalau saya tanya, saran apa yang paling penting untuk orang yang mau S3 di Undip ini? Menurut kamu saran yang paling penting setelah kamu menghadapi rintangan dan badai sekolah begini berat, apa suggestionmu untuk teman-teman supaya optimis kuliah ke Undip? Baik, kembali lagi ke niatan awal bahwa motivasi ya. Kuliah itu adalah niatnya untuk menimba ilmu. Jadi ketika kita memposisikan sebagai orang yang sedang menimba ilmu, tentu kita siap untuk belajar dan terus belajar. Baik. Jadi kamu kerja di UIN ya. Terus
tipe topikmu penelitian tentang perilaku organisasi pada alih status perguruan tinggi Islam. kebaruannya apa hasilnya? Kebaruannya setelah dilakukan penelitian di lapangan itu kita menemukan variabel-variabel baru yang ikut serta mempengaruhi terbentuknya perilaku organisasi pada alih status perguruan tinggi Islam. Jadi sarannya kalau orang S3 ingin lancar, pertama motivasi ya, diri sendiri harus tinggi. Yang kedua penguasaan terhadap materi tadi ya, kemudian metodologi ya. Siap. Kamu juga sempat saya minta belajar ke ekonomi, belajar ke dosen-dosen kuantitatif, itu tetap kamu lakukan dengan baik. Kemudian tentu membaca, tentu mendengarkan. Lah teman-teman kuliah gimana? Kamu kan seperti kuliah sendiri kemarin. Saya lihat kamu seperti Ronli ya. Memang S3 kan banyak sendiri ya. Ya, kalau saya melihat teman-teman sih memang masing-masing itu punya perjalanan masing-masing. Masing-masing ya. Tapi angkatanmu yang sudah lulus berapa orang? Kalau yang sudah lulus termasuk saya berarti 6, Pak. 6 orang. Yang belum? Yang belum sekitar mungkin ada belasan. Belasan ya. Baik. Ya. Jadi demikian teman-teman. Jadi Mas Kafid ini salah satu bimbingan saya. Saya happy membimbing dia. Di antara sekian banyak kelemahan dan kelebihan. Kelemahan utama Mas Kafid ini memang ngomongnya sedikit. Jadi mungkin nanti kamu latihan public speaking, siapa tahu nanti juga jadi dosen di sana. Sekarang statusnya kan masih tenaga pendidikan, kan nanti bisa pindah juga ke sana. Siapa tahu bisa menjadi dosen dengan ilmunya itu sehingga bisa lebih bermanfaat. Jadi intinya kalau menurut Mas Kafid tadi berarti jangan takut ambil sekolah S3 ya. Jangan takut. Ya buktinya kamu lulus kan? Betul, Pak. Ya baik, saya kira itu. Jadi sekali lagi kita sarankan teman-teman dan semua yang berminat ke sekolah S3 jangan takut, karena sebetulnya lawan dari keberhasilan kegagalan itu diri sendiri sebetulnya. Kalau dosennya kan cuma memfasilitasi gitulah. Itu ya. Jadi kamu kira-kira memberi rekomen ya kepada orang-orang yang mau sekolah ke Undip ya. Apa sih kelebihan dosen di sini? Dosennya enak dihubungi nggak? Gampang nggak? Di WA, dibalas apa nggak? Komunikasinya gimana? Enak? Sepengalaman saya untuk komunikasi sangat lancar. Tinggal sebagai mahasiswa tentu kita harus menempatkan diri sebaik mungkin dan ya, tapi jangan sungkan ya untuk memulai ya. Kalau dosennya kan mesti menunggu ya. Kalau dosennya nggak memulai, kalau maksudnya nggak memulai kan nggak akan ada respon kan. Baik, saya kira selamat untuk Dr. Kafid. Semoga kamu sukses, lancar, kembali ke tempatmu kerja, bisa sukses, bisa mendapatkan karir yang bagus. Berarti kamu masih muda, saya kira menjadi cambuk bagi teman-teman yang berapapun usianya, dari manapun latar belakangnya untuk bergabung di kami di program doktor. Kami punya 2 doktor ilmu sosial dengan konsentrasi ilmu politik dan ilmu administrasi publik, dan juga kami punya doktor administrasi publik yaitu saudara Kafid sebagai salah satu alumni kita. Saya terima kasih. Mari kita tutup dengan Undip Jaya ya. Oke, ingat ya, Undip Jaya gitu ya, kita tutup ya. Oke, terima kasih. Visip Jaya, Undip Jaya. Oke. Thank you guys.